Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Hanifah, nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan teks editorial dan teks berita. Yang pertama ada pengertian. Pengertian teks editorial adalah suatu tulisan opini atau pendapat yang ditulis oleh penulis sebuah media terhadap isu atau peristiwa aktual yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat. Teks editorial ini dianggap sebagai pandangan resmi dari media tersebut terhadap isu yang dibicarakan. Sedangkan pengertian dari teks berita adalah teks yang berisi peristiwa terkini atau aktual. Berita berbentuk laporan atas kejadian. Ada juga yang mengatakan berita adalah informasi baru yang disajikan dalam pembacaan dan penulisannya jelas, aktual, dan menarik. Yang kedua ada struktur. Teks editorial juga memiliki struktur tertentu. Yang pertama ada pernyataan pendapat atau tesis yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya tesis merupakan teori yang diperkuat dengan argumen. Yang kedua ada argumentasi berupa alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang dapat dipercaya. Yang ketiga ada pernyataan atau penegasan ulang pendapat, berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta untuk memperkuat atau menegaskan keseluruhan isi teks editorial. Sedangkan struktur teks berita adalah yang pertama, orientasi berita, yaitu berisi pembuka dari peristiwa yang diberitakan di teks tersebut. Umumnya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas. Yang kedua ada peristiwa, yaitu berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi dan menjelaskan berdasarkan fakta yang ada. Yang ketiga ada sumber berita, yaitu dari mana asal sumber berita tersebut muncul. Sumber berita tidak selamanya ditulis di bagian akhir berita. Selanjutnya ada ciri-ciri. Setiap teks editorial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Merupakan tulisan tentang isu yang sedang hangat bersifat aktual dan faktual. Yang kedua, bersifat sistematis, merupakan opini yang bersifat argumentatif. Yang ketiga, menarik untuk dibaca karena ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. Dengan ciri-ciri dari teks berita. Yang pertama ada faktual. Faktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi dan tidak terikat oleh waktu, baik kejadian itu terjadi saat ini atau di masa lalu. Yang kedua, aktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi dan sedang hangat-hangatnya menjadi pembicaraan orang banyak, bersifat kekinian atau baru. Yang ketiga, unik atau menarik. Teks berita harus unik atau berbeda penyampaiannya dengan yang lain dan dikemas dengan kata-kata yang menarik yang dapat menarik perhatian pendengar atau pembacanya. Yang selanjutnya, objektif adalah bahwa berita yang disampaikan benar-benar berita sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau opini pribadi. Selanjutnya, berpengaruh bagi masyarakat luas. Teks berita harus memberikan pengaruh terhadap masyarakat sebagai pendengar. Selanjutnya yaitu manfaat teks editorial dan manfaat teks berita. Dan teks editorial memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, memberikan informasi kepada pembaca. Yang kedua, merangsang pemikiran pembaca. Yang ketiga, pada beberapa kesempatan mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Sedangkan manfaat dari teks berita, yang pertama, menambah informasi yang sedang hangat dibicarakan. Kedua, menambah pengetahuan bagi sang pembaca. Yang ketiga, meningkatkan konsentrasi otak. Yang keempat, meningkatkan kawasan umum. Yang kelima, meningkatkan kemampuan berbicara. Dan yang terakhir ada tujuan. Tujuan teks editorial memiliki 2 tujuan, yaitu diantaranya 1. Mengajak pembaca untuk ikut serta memikirkan isu aktual yang sedang diperbincangkan. Yang kedua, memberikan opini ataupun pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Dan sedangkan tujuan dari teks berita yaitu komunikatif. Komunikatif dimaksudkan untuk memberikan berita pada pembaca, penonton, dan pendengar tentang kejadian-kejadian yang pantas, penting, dan layak untuk diberitakan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.